Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aldo. Saya berasal dari program studi informatika Universitas Trisakti Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang serangan DDoS, ancaman digital, dan cara mengatasinya. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu serangan DDoS. DDoS adalah singkatan dari Distribute Denial of the Service. Secara sederhana, tujuan utama serangan ini adalah melumpuhkan atau membuat tidak dapat diaksesnya sebuah layanan, website, atau server bagi pengguna yang sah. Bayangkan seperti ini. Anda punya sebuah toko kecil. Jika hanya ada satu orang mencoba masuk dan menghalangi pintu, itu mungkin DOS biasa. Tetapi jika tiba-tiba ratusan atau bahkan ribuan orang secara bersamaan dari berbagai lokasi yang berbeda serentak untuk membanjiri pintu toko Anda, sehingga tidak ada pelanggan lain yang bisa masuk. Itulah esensi dari serangan DDoS. Dalam konteks digital, toko adalah server atau layanan online Anda, dan orang-orang yang membanjiri itu adalah lalu lintas data atau traffic palsu dalam jumlah yang sangat besar. Traffic ini membanjiri kapasitas server, membuatnya kewalahan dan akhirnya tidak bisa merespon permintaan dari pengguna sebenarnya yang ingin mengakses layanan tersebut. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, bagaimana serangan DDoS itu bekerja? Lalu, bagaimana ribuan komputer bisa serentak menyerang satu target? Kuncinya ada pada apa yang disebut botnet. Penyerang atau hacker yang membangun botnet dengan menginfeksi ribuan bahkan jutaan komputer di seluruh dunia dengan malware khusus. Komputer-komputer yang terinfeksi ini kemudian menjadi zombie atau bot yang berada di bawah kendali penyerang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketika penyerang memutuskan untuk melancarkan serangan DDoS, mereka cukup memerintahkan seluruh botnet ini untuk secara serentak mengirimkan sebuah permintaan besar, permintaan atau traffic ke target yang sudah dipilih. Bayangkan gelombang pasang traffic yang tiba-tiba menerpa server karena traffic datang dari begitu banyak sumber yang berbeda dan tersebar di seluruh dunia. Sangat sulit bagi target untuk melacak dan memblokir setiap sumber serangan secara individual. Inilah yang membuat DDoS sangat efektif dan sulit dihentikan. Jenis-jenis serangan DDoS. Serangan DDoS tidak hanya memiliki satu bentuk, ada beragam jenis, dan masing-masing dengan taktiknya sendiri untuk melumpuhkan target. Seperti yang pertama ada volume-based attack. Jenis ini adalah yang paling umum dan mudah dikenali, dengan tujuan yaitu membanjiri kapasitas bandwidth target dengan volume traffic yang sangat besar. Contohnya adalah UDP flood atau ICMP flood, di mana penyerang mengirimkan jutaan paket data sampah yang menghabiskan bandwidth jaringan target. Yang kedua ada protokol attack. Serangan ini mengeksploitasi kelemahan dalam protokol jaringan yang digunakan untuk komunikasi internet. Contoh paling terkenal adalah SYN flood, di mana penyerang mengirimkan banyak permintaan koneksi palsu. Server mencoba merespon setiap permintaan, namun tidak ada respon balik dari penyerang, sehingga sumber daya server untuk menunggu koneksi yang tidak pernah terwujud. Ketiga ada application layer attack. Ini adalah serangan yang lebih canggih, dikarenakan itu menargetkan aplikasi web itu sendiri, bukan hanya infrastruktur jaringannya. Seperti contoh adalah HTTP flood, di mana penyerang mengirimkan banyak permintaan HTTP yang sah tetapi berlebihan, seperti ratusan ribu permintaan untuk memuat halaman web yang kompleks setiap detiknya. Ini akan membuat server aplikasi kewalahan dan tidak bisa melayani permintaan pengguna asli.
Alasan mengapa serangan DDoS terjadi. Nah, lalu apa yang memotivasi seseorang atau sekelompok orang untuk melancarkan serangan DDoS yang merugikan? Ada berbagai alasan di baliknya. Seperti yang pertama, mereka mencari keuntungan finansial. Salah satu motivasi paling umum adalah pemerasan atau meminta tebusan, yang sering disebut ransom DDoS. Pelaku akan melancarkan serangan, lalu meminta sejumlah uang agar serangan dihentikan. Yang kedua ada persaingan bisnis. Beberapa perusahaan yang tidak etis menggunakan serangan DDoS untuk melumpuhkan layanan kompetitor mereka, berharap dapat merebut pelanggan saat layanan pesaing terganggu. Yang ketiga ada aktivisme. Ini adalah kelompok aktivis yang sering menggunakan serangan DDoS sebagai bentuk protes atau untuk menarik perhatian terhadap suatu isu politik atau sosial. Mereka menjadikan website sebagai sasaran untuk menyampaikan pesan mereka. Terus yang keempat ada balas dendam atau gangguan. Terkadang motivasinya bisa sederhana, seperti dendam pribadi atau hanya ingin iseng mengganggu layanan karena alasan yang tidak menentu. Yang terakhir ada perang siber. Dalam skala yang lebih besar, serangan DDoS bisa menjadi bagian dari perang siber antar negara atau kelompok yang didukung negara dengan tujuan mengganggu infrastruktur kritis lawan untuk keuntungan politik atau militer. Dampak dari serangan DDoS. Dampak dari serangan DDoS bisa sangat luas dan merugikan, baik bagi individu maupun organisasi. Seperti yang pertama, bisa berupa kerugian finansial. Bagi bisnis, layanan yang lumpuh berarti hilangnya pendapatan, terutama bagi platform e-commerce atau layanan online yang sangat bergantung pada ketersediaan. Dan selain itu, ada juga biaya bandwidth yang membengkak karena server harus memproses semua traffic palsu. Kedua, ada kerusakan reputasi. Layanan yang tidak dapat diakses akan merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan. Pelanggan mungkin beralih ke kompetitor jika mereka merasa tidak dapat mengandalkan layanan Anda. Yang ketiga itu ada biaya pemulihan. Membutuhkan waktu, sumber daya, dan keahlian teknis untuk mendeteksi, memitigasi, dan mengembalikan layanan ke kondisi yang normal. Yang tentunya menelan biaya yang tidak sedikit. Yang terakhir ada potensi serangan lanjutan. Terkadang, serangan DDoS digunakan sebagai asap atau pengalihan perhatian. Tim keamanan akan sibuk untuk mengatasi banjir trafik. Sementara penyerang melancarkan serangan yang lebih serius di balik layar, seperti pencurian data sensitif. Contoh kasus serangan DDoS. Contoh kasus untuk serangan DDoS itu sendiri, yang pertama untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh nyata untuk serangan DDoS yang pernah mengguncang dunia digital. Yang pertama yaitu pada Februari 2018 dari platform hosting yaitu GitHub. GitHub adalah platform hosting kode terbesar di dunia yang tiba-tiba mengalami serangan DDoS dengan volume mencapai 1,35 terabit per detik. Ini adalah serangan terbesar dalam sejarah pada saat itu. Untungnya, GitHub memiliki sistem mitigasi yang kuat, sehingga mereka dapat meminimalkan dampaknya dan pulih dengan cepat. Salah satu serangan paling terkenal dan berdampak luas adalah serangan terhadap DYN, sebuah penyedia DNS, terutama pada Oktober 2016. Serangan ini unik karena memanfaatkan jutaan perangkat Internet of Things yang terinfeksi malware Mirai. Akibatnya, banyak website besar seperti Twitter, Spotify,
Reddit, dan CNN tidak dapat diakses di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dan Eropa selama beberapa jam. Ini menunjukkan betapa rentannya perangkat IoT jika tidak diamankan dengan baik, karena dapat diubah menjadi senjata dalam serangan siber. Pencegahan dan penanganan. Solusi mitigasi. Untuk pencegahan dan penanganan dari solusi mitigasi. Meskipun serangan DDoS tampak menakutkan, ada berbagai jenis strategi dan solusi yang dapat diterapkan untuk melindunginya. Yang pertama dan terpenting adalah menggunakan layanan mitigasi DDoS dari penyedia pihak ketiga seperti Cloudflare, Akamai, atau Sukuri. Penyedia ini bertindak sebagai penjaga gerbang yang menyaring trafik berbahaya sebelum mencapai server Anda. Mereka memiliki kapasitas bandwidth yang sangat besar dan algoritma canggih untuk mendeteksi serta memblokir pola serangan DDoS. Selain itu, memiliki kapasitas bandwidth server yang memadai juga merupakan pertahanan dasar yang penting. Semakin besar kapasitas yang Anda miliki, semakin banyak traffic yang bisa Anda tangani sebelum server Anda kewalahan. Untuk konfigurasi firewall yang tepat dan implementasi intrusion prevention system (IPS) dapat membantu memblokir beberapa jenis serangan traffic yang mencurigakan di level jaringan. Ada pemantauan jaringan secara real time yang sangat krusial. Dengan alat pemantauan yang terus-menerus mengawasi trafik jaringan, Anda bisa mendapatkan peringatan dini jika ada lonjakan trafik yang tidak biasa, memungkinkan Anda untuk merespon dengan cepat. Terus, setiap organisasi harus memiliki rencana tanggap darurat, incident response plan, yang jelas. Ini mencakup siapa yang bertanggung jawab, langkah-langkah mitigasi apa yang harus diambil, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan jika terjadi serangan. Dan yang terakhir, menjaga keamanan perangkat IoT dan endpoint adalah langkah pencegahan yang sering diabaikan. Pastikan semua perangkat Anda, terutama perangkat IoT, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta firmware yang selalu diperbarui. Ini akan mencegah perangkat Anda menjadi bagian dari botnet yang digunakan untuk melancarkan serangan DDoS. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, serangan DDoS adalah ancaman yang nyata dan terus berkembang di dunia digital yang semakin terhubung ini. Namun, dengan pemahaman yang mendalam mengenai cara kerjanya, motivasi di baliknya, dan dampak yang bisa ditimbulkan, kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri. Kombinasi antara teknologi mitigasi yang canggih dari penyedia spesialis, strategi keamanan yang matang, dan kesiapan dalam menghadapi insiden adalah kunci untuk membangun sistem yang lebih tangguh. Mari bersama-sama berkontribusi untuk membangun ekosistem internet yang lebih aman dan terhindar dari gangguan. Nah, itu adalah penjelasan tentang DDoS attack. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Aldo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.